Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwas sekalian, Bapak-bapak dan hadirin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis kajian kitab Fadlul Islam. Untuk tema kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan tema yang kemarin, yaitu tentang tafsirul Islam, penjelasan tentang Islam. Kita sudah membahas beberapa dalil ya. Kalau tidak salah ada 3 dalil yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu, yaitu dalil yang pertama dari surah Ali Imran ayat 20, kemudian dari hadis sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan membahas hadis berikutnya. Ada 2 hadis lagi yang belum sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, mari kita buka halaman 19 berarti ya. Kitab Antum halaman 19. Kita mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari bapaknya dari kakeknya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Sesungguhnya kakek dari Bahz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Lalu apa jawaban Nabi? Faqala, lalu Rasulullah bersabda atau beliau menjawab pertanyaan tersebut, Islam adalah antuslima qalbaka lillah. Artinya engkau menyerahkan hatimu kepada Allah, pasrah hatimu kepada Allah. Wa antuwalliya wajhaka ilallah, dan kamu menghadapkan wajahmu kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa antusalliyas salatal maktubah, hendaklah kamu salat. Salat apa yang dimaksud? Salat wajib, salat maktubah, salat yang 5 waktu itu. Dan yang keempat, dalam hadis ini Rasul mengatakan wa antu addiyaz zakatal mafrudatan, hendaklah kamu menunaikan zakat fardu. Zakat fardu maksudnya zakat mal bagi yang mampu, atau zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Hadis rawahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini dijelaskan bahwa ya, apabila kita ditanya tentang Islam, apa itu Islam, maka jawabannya adalah disebutkan pada hadis sebelumnya, yaitu dijelaskan tentang ruknun min arkanil Islam. Nah itu. Dia kalau tanya apa itu Islam, nah Islam itu ya nanti jawabannya rukunnya seperti yang ada pada hadis sebelumnya. Itu. Nah, sedangkan hadis ini menjelaskan tentang tafsir atau penjelasan tentang Islam yang ada dalam hadis sebelumnya ya. Jadi rukun-rukun Islam itu diantaranya nanti dijelaskan dalam hadis ini. Nah, oleh karenanya seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim, seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim selama dia tidak merealisasikan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Tadi disebutkan kata Rasul, Islam itu antuslima qalbaka lillah wa antuwalli wajhaka ilallah. Kalau 2 perkara ini dan 2 perkara setelahnya tidak direalisasikan oleh seseorang,
maka dia falaisa bi muslim. Dalam kitab I'lamul Anam ini katakan maka dia bukan seorang muslim. Muslim itu harus seperti apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini. Nah, maka dua kalimat antus lima qalbaka lillah wa antuwalli wajhaka ilallah ini sesungguhnya adalah makna dari syahadat. Makna dari dua kalimat syahadat, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi dalam ungkapan yang berbeda ya. Dikatakan walakinnaha bi ibaratin ukhra tubayyinu haqiqata hadhihi syahadah fi ma dallat alaihi zahiran wa batinan. Akan tetapi kalimat ini dalam ungkapan yang lain menjelaskan tentang hakikat syahadat yang ditunjukkan baik secara zahir maupun secara batin. Nah, secara batin tadi antus lima qalbaka lillah. Nah, ini hakikat dari syahadat, dua kalimat syahadat ada. Secara batin adalah antus lima qalbaka lillah. Jadi engkau memasrahkan hatimu hanya kepada Allah saja. Artinya apa? Dalam kitab ini, dalam kitab I'lamul Anam katakan makna dari antus lima qalbaka lillah itu fala yakunu al-qalbu mu'azzaman li ahadin siwallahi azza wa jalla. Hati kita tidak boleh mengagungkan selain Allah azza wa jalla. Itu. Kita hanya mengagungkan, hanya pasrah kepada Allah saja dengan apa? Dengan ketaatan kita dan dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna batin dari syahadat, yaitu kita hanya mengagungkan Allah dalam hati kita, hanya tunduk taat kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, hakikat syahadat secara zahir. Tadi secara batin. Nah, hakikat syahadat secara zahir adalah apa? Antuwalli wajhaka lillahi ta'ala. Engkau hanya menghadapkan wajahmu kepada Allah. Maksudnya alla ya'buda illallah wahdahu. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Itu maksud antuwalli wajhaka ilallah. Menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah, maksudnya apa? Tadi kita tidak menyembah kecuali hanya Allah saja yang kita sembah. Ini artinya beribadah kepada selain Allah berarti sesuatu yang batil. Ibadatu ila ghairillahi batilun. Itu adalah perkara yang batil. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka semua ibadah zahir ya, itu harus selain batin, ibadah zahir harus hanya ditujukan kepada Allah saja. Baik itu berupa apa dikatakan fi ayyi amrin yakunu ar-raghbatu war-rahbatu wal multaja wal istighasah billahi azza wa jalla. Baik dalam perkara yang sangat kita harapkan, perkara yang kita takuti, sandaran kita, zat yang kita mohonkan ya, bantuannya yaitu istighosah, itu hanya boleh kita tujukan kepada Allah azza wa jalla. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Oleh karena itu maka tunduk dan patuh kepada Allah baik secara zahir maupun secara batin. Nah itulah hakikat tauhid ya, yang bisa menghalau kesyirikan. Maka secara zahir dan secara batin kita harus mentauhidkan Allah. Tadi beribadah secara zahir hanya kepada Allah, kemudian hati kita juga hanya kita pasrahkan kepada Allah, hanya Allah yang kita agungkan. Nah, itu penjelasan dari dua kalimat pertama ya, antus lima qalbaka lillah wa antuwalli wajhaka ilallah. Nah, sementara semua hukum-hukum yang bersifat amaliyah seperti sholat ya, amal-amal ibadah seperti sholat, zakat dan seterusnya, nah itu harus diikuti oleh ketundukan hati. Jadi bukan hanya zahir saja, tapi secara hati juga kita harus ya betul-betul tunduk mengagungkan Allah, yang dituju hanyalah Allah. Gitu. Nah, lalu caranya tentu saja harus sesuai dengan tuntunan
Rasulullah SAW ya. Tadi salat sesuai dengan tuntunan Rasul. Antusalliya as-salatal maktubah wa an tu'addiyaz zakatal mafruḍah. Salatnya, zakatnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hakikat daripada Islam. Nah, dengan demikian jelaslah sudah bagi kita berdasarkan hadis ini, barang siapa ya, yang menyerahkan hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka yansha'u an zalika anwa'un kasiratun minal ibadatil qalbiyati minadz dzulli wal khudu' ya, war raghbati war rahbah. Kalau hati kita ya, hanya kita tujukan kepada Allah, Allah yang hanya kita agungkan, maka akan tumbuh dari situ berbagai macam ibadah hati ya, seperti merendahkan diri ya, di hadapan Allah, tadi berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Nah, dengan inilah berarti kita sudah betul-betul mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Faktanya atau indikatornya apa? Nah, orang yang betul-betul tadi menyerahkan atau pasrah hatinya kepada Allah, hanya mengagungkan Allah, maka bukti konkretnya, indikatornya, selain tadi dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, nah, maka dia akan tunduk kepada semua apa yang Allah perintahkan dan akan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Itu indikator lainnya. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiratu min amrihim. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, maka tidak pantas ada pilihan lain dalam urusan mereka. Nah, inilah dia orang mukmin sejati ya. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah tentukan harus begini, nggak ada pilihan. Dia tunduk dan pasrah kepada ketentuan Allah itu. Nah, kalau dia masih milih-milih, berarti dia belum istislamul qalbnya, belum menyerahkan sepenuhnya hatinya kepada Allah. Disuruh ninggalin riba, aduh, saya kalau saya ninggalkan riba, saya nggak bisa hidup ini. Nah, misalnya saya nggak bisa menafkahi anak istri saya. Nah, berarti belum istislam dia qalamnya. Karena dia masih nawar-nawar. Padahal jelas dalam Quran, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi dia masih punya pilihan. Nggak bisa deh. Saya nggak bisa kalau saya tinggalkan riba. Nah, dia berarti belum menjadi orang beriman sejati. Nggak pantas dia punya pilihan. Dan semua perkara ya yang sudah dijelaskan dalam syariat, maka kita harus tunduk kepadanya. Tidak ada pilihan lah pokoknya. Gitu. Mbak, kok panjenengan nggak pakai jilbab? Kalau udah ngerti jilbab itu wajib. Oh, nggak bisa ya saya kalau pakai jilbab. Hati saya belum siap. Nah, gitu ya. Hati saya belum siap. Nanti kalau saya pakai jilbab nggak ada yang tertarik sama saya misalnya. Nah, ini parah ya. Kalau ada orang beralasan ya, dia meninggalkan tuntutan syariat, meninggalkan kewajiban syara gara-gara tadi dia punya kecenderungan ya, hawa nafsunya, tadi dia bahasanya macam-macam ya. Itu contoh saja, dan saya kira banyak hal lain yang kita bisa ungkapkan. Keadaan orang-orang yang tidak tunduk sepenuhnya kepada ketetapan Allah dan Rasulullah SAW. Apa? Ya, kalau dia nggak mau tunduk ya dia akan menyimpang terus. Nah, maka jelas sekali Allah mengatakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiratu min amrihim. Nggak boleh ada pilihan. Allah nyuruh begini harus begitu. Rasul bilang begini harus begitu. Nggak deh. Nah, ini. Lalu kemudian dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, yaitu dalam surah An-Nur ayat 51.
Nah, ciri-ciri orang yang betul-betul beriman ya. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman itu idza du'u ilallahi wa rasulihi. Jika mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum. Ya, untuk diberikan keputusan hukum di antara mereka, ayyakulu, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah orang beriman. Ikuti Quran, ikuti sunnah. Sami'na wa ata'na. Ya, saya ikut Quran, saya ikut sunnah. Enggak ada pilihan. Nah ini, ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Itulah dia hakikat orang beriman. Jadi kalau sudah disampaikan kepada kita sunnah, disampaikan kepada kita ayat Al-Quran tentang suatu perkara yang harus kita lakukan, harus kita lakukan. Jangan sampai ada pilihan yang lain ya. Jangan sampai ada pilihan yang lain. Kalau kita ternyata memilih yang lain, berarti ya, kita enggak taat kepada Allah Rasulnya, dan kita tidak pasrah sepenuhnya hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa taat ya, kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian wa antusalliya salatal maktubah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah. Nah ini juga ya, dalam kitab I'lamul Anam dikatakan adalah penjelasan tentang Islam. Maksudnya penulis atau muallif kitab ini ingin menegaskan tentang tafsir Islam, bahwa makna Islam yang syumul, yang komprehensif, yang menyeluruh itu adalah taslimu al-qalbi wal jawarih, kepasrahan hati dan anggota tubuh. Nah ini dengan cara apa? Menegakkan semua apa yang difardukan oleh Allah, baik seperti sholat maupun seperti zakat. Nah ini diantara beberapa perkara penting ya dalam rukun Islam. Hadhihi as-salasah min ahammi arkanil Islam. Jadi kalau kita baca lagi tadi ya hadis yang atau dalil yang keempat, di situ ya, menurut muallif kitab I'lamul Anam ada 3 perkara terpenting dalam rukun Islam. Apa yang dijelaskan dalam hadis ini? Antuslima qalbaka lillah wa antuwalli wajhaka ilallah. Ini makna syahadat. Berarti yang pertama syahadat, yang kedua salat wajib, yang ketiga menunaikan zakat. Jadi ada 3 perkara penting yang menjelaskan tentang Islam yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah ini. Nah sekaligus hadis ini menyebutkan 2 perkara penting, mengumpulkan 2 perkara penting, yaitu apa? Ma baina haqillahi azza wa jalla wa haqqil mu'minin. Nah, ini maaf pada hadis setelahnya. Pada hadis setelahnya. Ini hadis terakhir ya. Saya ulangi. Saya baca dulu hadisnya. Wa an Abi Kilabata, hadis riwayat Abu Kilabah, an rajulin min ahli Syam, dari seseorang yang berasal dari negeri Syam. An abihi, dari bapaknya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Sesungguhnya dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, apa itu Islam? Faqal, lalu dia menjawab, antus lima qalbaka lillah, sama dengan yang atas ya. Dia menyerahkan hatinya, tunduk pasrah hatinya kepada Allah, wa ayyaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan yang kedua, Islam itu adalah orang-orang muslim lain selamat dari keburukan lisan dan tanganmu. Itu kata Rasulullah. Nah ini yang dimaksud tadi. Hadis ini mengumpulkan atau menjelaskan 2 perkara penting, yaitu hak Allah dan hak orang beriman. Hak Allah apa? Tadi antus lima qalbaka lillah. Kita ya, memasrahkan, menundukkan hati kita hanya kepada Allah. Dan yang kedua, an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Nah ini haknya orang-orang beriman. Jadi orang beriman yang lain itu selamat dari keburukan lisan dan keburukan tangan kita. Kita udah bahas ya kemarin hadis yang keberapa? Yang ketiga itu ya. Nah, lalu kemudian Rasul tanya lagi, qala ayyul islami afdal?
Islam seperti apakah yang paling utama? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Apa lalu kata Nabi? Nah, coba perhatikan, ikhwas sekalian, ketika Nabi ditanya ayul islami afdal, apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab apa? Al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Jawabannya iman. Jadi Islam yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Lalu ditanya, "Wa mal imanu billah?" Apa yang dimaksud beriman kepada Allah itu? Lalu Rasulullah menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal ba'si ba'dal maut." Lalu Rasul merinci, yang dimaksud beriman kepada Allah itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Ada berapa ini? Ini ada berapa? Enggak, ini ada berapa? Coba antum baca lagi. Satu, antu'mina billah. Antum lihat di halaman 20 ya. Halaman 20. Coba antum hitung. Ya, ketika Rasul ditanya ayul islami afdal, apa Islam yang paling utama? Jawaban Rasul ada berapa? Satu. Kan kata Rasul al-imanu billah. Ditanya lagi apa itu al-imanu billah? Lalu Rasul merinci. Nah, dari rincian ini ada berapa? Antu'mina billah, satu. Ya kan? Wa malaikatihi, dua. Wa kutubihi, tiga. Wa rusulihi, empat. Wal yaumil akhiri, lima. Wal ba'si ba'dal maut, enam. Nah, coba perhatikan, rukun iman itu ada berapa? 6 ya. Di sini, nah, apa? Oh, di situ nggak ada ya. Berarti ini. Sebentar. Al yaumil akhir sama al ba'as ba'dal maut itu ya. Al ba'as ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Wal yaumil akhir nggak ada ya, nggak ada. Al yaumul akhir itu artinya al ba'as ba'dal maut, hari kebangkitan setelah itu hari akhir apa bukan? Hari akhir apa bukan? Hari akhir. Ada yang kurang nggak dari rukun iman di sini? Berarti ada berapa di situ? Ada 5 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, dan iman kepada hari kebangkitan setelah kematian atau hari akhir. Ada yang kurang atau tidak? Ada yang kurang. Apa itu? Antu bina bil qadari khairihi wa syarrihi, itu ya. Beriman kepada qadar atau qadar yang baik maupun yang buruknya. Kemana ini? Apakah ini hadis keliru atau tidak sempurna? Hadis ini benar. Hadis ini sesuai dengan ayat Allah surah An-Nisa ayat 136. Nah, antum bisa buka di surah An-Nisa ayat 136. Di mana Allah berfirman apa? Wa may yakfur billahi, kata Allah. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla, wa may yakfur billahi, barang siapa yang ingkar, kufur kepada Allah, wa malaikatihi, kufur kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kufur kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kafir kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kufur atau ingkar kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia sudah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ada berapa? Yang sangat jauh. Ada berapa di ayat itu? Rukun iman ada berapa? Ada berapa? 5 juga. Ada 5 juga. Nah, ini ayat ini sesuai dengan hadis terakhir dari bab Tafsirul Islam. Pertanyaannya, lah kok cuma 5 kan gitu? Padahal yang selama ini kita yakini rukun iman itu ada 6. Ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in.
Betul, dalam hadis ini dan dalam ayat yang tadi disebutkan An-Nisa ayat 136 memang hanya disebutkan 5 saja. Tetapi di dalam hadis Jibril adalah hadis yang menggambarkan tentang kedatangan Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam hadis tersebut ya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasul tentang 4 perkara atau 5 perkara ya. Mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan, mata as-sa'ah, wa ma alamatus sa'ah. Ada 5 pertanyaan Jibril. Maka ini disebut dengan hadis Jibril ya. Nah, dalam hadis tersebut ketika Rasulullah ditanya mal iman, apa itu iman? Rasul menyebutkan secara lengkap 6. Antu mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Lengkap disebutkan ada 6. Nah, itu penjelasannya. Jadi hadis ini ya, harus dipahami dengan melihat hadis Jibril. Jadi totalnya memang rukun iman itu ada 6. Nah, kalau dalam Al-Quran bagaimana? Tadi kita sudah baca ayat 136 surah An-Nisa, itu juga ada 5. Nah, pelengkapnya ada di dalam surah Al-Qamar ayat 49. Jadi terpisah memang yang ke-6 itu. Di dalam surah Al-Qamar ayat 49 Allah Ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu biqadarin, dengan takarannya masing-masing, dengan takdirnya masing-masing. Maka kita harus percaya bahwa ya, segala sesuatu terjadi atas ketetapan Allah ya, atas kehendak Allah Ta'ala, takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, dalam hadis ini tadi yang pertama dijelaskan tentang hak Allah dan hak orang beriman, hak manusia. Hak Allah tadi kita memasrahkan hati kita hanya tunduk kepada Allah, hanya mengagungkan Allah. Sementara kepada manusia, orang-orang beriman, nah, mereka selamat dari kejahatan lisan dan hati dan tangan kita. Nah, terus yang kedua, kesimpulan yang kita bisa ambil, ternyata Islam itu adalah iman. Kemarin sudah kita bahas ya, jadi kata Islam dan iman itu kalau disebutkan sendiri-sendiri maka artinya sama. Islam iman, kalau disebutkan sendiri-sendiri artinya sama. Kalau kita bilang anak muslim, berarti dalam waktu yang sama anak mukmin. Saya juga mukmin. Saya seorang muslim. Dalam waktu yang sama kita juga sedang mengatakan walaupun tidak diungkapkan saya mukmin. Nah, itu. Maka para ulama menjelaskan kata Islam dan iman itu ija jitama'at tafarraqat wa idza tafarraqat ijtama'at. Dua kata yang apabila berkumpul maknanya jadi beda-beda. Tapi kalau berpisah maknanya sama. Kata Islam dan iman, kata muslim dan mukmin itu idza tafarraqat ijtama'at. Kalau dia disebut sendiri-sendiri artinya sama. Tadi ketika saya bilang saya muslim, berarti saya sedang mengatakan saya mukmin. Tapi kalau disebut bersamaan dalam kalimat atau hadis yang sama, ayat yang sama, iftaraqat artinya beda. Islam itu amalan zahir, iman itu amalan hati, itu bedanya. Keyakinan dan keimanan ke dalam hati itu. Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadrihi khairihi wa syarrihi. Itu amalan hati, ikhwas sekalian. Nah, amalan zahirnya ya Islam itu sendiri. Itu perbedaannya. Nah, dalam hadis ini Rasul menyamakan. Sebaik-baik atau seutama-utama Islam adalah iman. Yang dimaksud iman itu apa? Iman maksudnya adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari kebangkitan setelah kematian.
Artinya antara iman dan Islam itu saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang ngaku dirinya muslim tapi tidak beriman tentang adanya malaikat, berarti apa itu artinya pengakuannya? Bohong. Nah, dia ngaku dirinya muslim tapi tidak beriman kepada kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran. Saya nggak percaya ada surga dan neraka. Saya nggak percaya, misalnya ada orang bilang saya muslim tapi saya nggak percaya surga, saya nggak percaya ada neraka. Berarti dia tidak muslim. Karena seorang muslim itu harus mukmin. Itu maksudnya. Nah, inilah dia bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, penjelasan tentang Islam. Nah, maka di hadis terakhir itulah pamungkasnya, bahwa Islam itu ya iman. Islam itu iman. Tanpa iman tidak ada Islam. Nah, begitu sebaliknya, tanpa Islam tidak ada iman. Orang ngaku saya beriman tapi nggak tunduk, bisa nggak kita katakan dia beriman? Tidak bisa. Itu jadi saling berkaitan satu sama lain. Nah, itulah Islam. Islam itu ya, harus ada keyakinan, harus ada amal perbuatan. Jadi saya kira ini terus kalian, jadi hanya 2 dalil ya yang kita bahas untuk menuntaskan pembahasan tentang tafsir Islam. Jadi saya kira demikian ya, cukup apa yang kita bisa bahas. Insyaallah nanti bab berikutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, insyaallah di pekan yang akan datang. Monggo barangkali ada di antara bapak-bapak dan ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Sudah jelas? Boleh berkaitan dengan apa yang kita bahas barusan ini atau yang lain, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Sorry. Ini di luar topik ya. Masalah hadis saya tadi baru menemukan doa itu jangan. Rabbana wa ta'ala ditambahin. Kemudian dilakukan juga dilakukan. Itu katanya dalam hadis itu kalau nggak salah hadis ini Bukhari. Barang siapa baca doa itu di ijal, dicatat 30 malaikat berebut mencatatnya. Itu sahih. Ya, sahih. Itu hadisnya sahih. Jadi waktu itu ketika sholat bersama Nabi SAW, ada seorang sahabat waktu i'tidal membaca doa tadi, Rabbana walakal hamdan kasiron tayyiban mubarakan fi, atau dalam riwayat yang lain mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rasul mendengar. Lalu beliau bertanya, siapa tadi di antara kalian yang membaca doa i'tidal seperti ini? Padahal Rasul nggak pernah ngajarin Rasul, tapi dia membaca itu. Akhirnya ada sahabat, ya saya ya Rasulullah, saya yang baca itu. Nah, lalu Rasul mengatakan, nah ketahuilah bahwa ada 30 ya lebih malaikat berebut untuk mencatat amalanmu itu. Jadi ini keutamaan membaca doa tersebut ya. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu keutamaannya. Nah, betul itu hadisnya sahih ya. Maka dengan demikian itu diantara salah satu doa ketika bangkit dari ruku. Selain yang biasa dibaca oleh kebanyakan kita, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma, gitu ya, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Itu ada beberapa sebenarnya, bukan hanya itu ya. Kalau kita baca dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi karya Syekh Al-Albani itu ya, yang agak bukan ringkasannya, kan ada ringkasan tipis buku saku, ada yang agak tebel, sekitar segitu. Nah, disebutkan beberapa sigoh ya, bentuk bacaan doa i'tidal ya. Jadi tidak hanya 2, ada yang lain juga. Allah taala. Jadi betul itu hadisnya sahih Mas Wadi. Yang lain? Ya, monggo Mas Abdul. Ya. Apa? Share foto. Terus?
Terbuka auratnya gitu. Iya, iya, ya. Baik, syukran Mas Sabdo ya. Ini pertanyaan penting. Boleh tidak kita nge-share foto ya, tetapi dalam foto tersebut ada aurat kelihatan ya. Aurat bisa laki-laki bisa perempuan begitu ya. Itu boleh atau tidak? Tentu tidak boleh ya, aurat itu harus ditutupi ya, harus ditutupi. Ini malah disebar-sebarin ya. Ya, semakin kita share di ruang publik maka semakin banyak orang akan melihat aurat, walaupun mungkin bukan diri kita gitu ya, teman kita atau orang lain lah, tapi kita ikut menyebarkan foto yang nampak dalam foto itu aurat. Jawabannya tidak boleh, karena membuka aurat itu haram ya. Nah, kalau laki-laki auratnya ya antara lutut sampai pusar ya. Itu. Jadi kalau laki-laki dipoto pakai celana pendek kelihatan lututnya, berarti kelihatan auratnya. Kalau perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Tapi ada juga mengatakan seluruh ya, anggota tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk wajahnya juga aurat. Nah, kecuali telapak tangan. Kenapa? Ya, karena fitnah ya. Sesuatu yang sangat berpotensi menimbulkan fitnah dari diri seorang wanita adalah wajahnya. Itu. Nah ini. Maka tadi sebaiknya kita sebagai orang ya, beriman, sebagai tholabul ilmi berhati-hati, jangan sampai ikut nge-share foto-foto yang dalam foto tersebut nampak aurat. Kalau mau ya diedit dulu lah. Diedit ya. Walaupun hukum asalnya ya boleh saja kita menyebar nge-share di medsos kita foto gitu ya, untuk kenang-kenangan bahwa kita dulu kemarin kami melakukan ini dan itu. Bisa saja, selamat, tentu tidak diikuti oleh kesombongan ya, tidak diikuti oleh ria, tidak ada masalah. Tapi ketika tadi ada aurat, sebaiknya tutup dulu auratnya. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Tidak boleh ya, menyebarkan aurat di ruang, menyebarkan foto yang nampak aurat di ruang publik. Nah, lalu yang kedua, kalau foto yang nampak terlihat auratnya itu untuk promosi usaha, gitu ya, promosi usaha. Akhirnya suatu produk membuat poster, ada fotonya, di foto itu ada aurat nampak, baik laki atau perempuan begitu ya. Ada enggak implikasinya terhadap rezeki yang dihasilkan dari usaha tersebut dengan mempromosikan lewat foto yang kelihatan auratnya? Tentu saja ada. Nah, jadi setiap perkara yang dilarang dalam agama, nah, lalu kemudian kita langgar, itu tentu akan ada pengaruhnya. Kalau itu dari usaha terhadap usaha atau rezeki yang kita dapatkan, mungkin keberkahannya akan berkurang gitu. Atau bahkan bisa jadi rezeki yang kita dapatkan dengan menyebar sesuatu yang dilarang tadi oleh agama ya, bukan hanya sekedar keberkahannya berkurang, bisa jadi rezeki yang kita dapatkan menjadi tidak halal gara-gara apa? Promosinya lewat perkara yang dilarang tadi oleh agama. Bisa jadi. Maka ada kaidah itu ma yatawalladu minal harami fahuwa haram. Jadi perkara yang lahir dari sesuatu yang haram maka dia juga haram. Allahu taala alam. Ya, maka teman-teman yang punya usaha hati-hati ya. Jadi jangan sampai ketika antum mempromosikan usaha antum, produk antum, lalu bikin foto, di foto itu kelihatan auratnya. Gitu ya. Ini gimana? Kalau ini kan ini saya usahanya jualan celana bola gitu ya. Nah, celana bola kan rata-rata pendek ya, di atas lutut misalnya. Nah, berarti gimana tuh? Ya ganti usaha kalau begitu.
Atau bisa juga, cuman pakai lapisan dalam itu ya. Nah, itu caranya. Nah, itu. Tapi sebaiknya orang beriman dia berusaha menghindari segala macam yang dilarang oleh agama. Tadi dalilnya. Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiratu ya. Fi amrihim tadinya. Min amrihimnya ayyakuna lahum al khiratu min amrihim. Jadi tidak pantas bagi orang beriman laki-laki perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara lalu dia punya pilihan lain, itu nggak pantas. Ya, wallahu taala. Gitu Mas Abdul. Terakhir satu lagi kalau ada yang mau bertanya. Cukup monggo Mas Isna ya. Ya, silakan. Waktu yang terbaik untuk akhlak ya. Itu kapan terus oleh siapa? Oleh ayahnya sendiri atau Ustaz yang tanda? Ya. Baik, terima kasih Mas Isna. Tahnik ini ya perkara yang disunnahkan bagi seorang anak yang baru lahir. Dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ya, tahnik. Karena mungkin orang sudah merasa aman dengan adanya imunisasi gitu ya. Nah, sehingga tahnik itu ditinggalkan. Bahkan mungkin banyak orang nggak tahu itu tahnik. Nah, tahnik ini salah satu ya, perkara yang disyariatkan dilakukan kepada seorang anak yang baru lahir. Tahnik itu apa? Ya, tahnik itu adalah seseorang dia mengunyah kurma, lalu sari dari kurma itu diambil dengan jari, lalu jari yang ada sari kurmanya itu ditempelkan ke langit-langit bayi tadi. Itu tahnik, hannaka yuhannik, itu tahnik ya. Jadi menempelkan saripati kurma di langit-langit mulut si bayi itu. Itu tahnik. Kapan yang terbaik? Yang terbaik ya sama dengan hari akikahnya itu. Pada hari ke-7 yang paling utama. Jadi ditahnik, diberi nama, diakikahi, dipotong rambutnya. Itu ada 4 perkara ya yang disunnahkan di hari ke-7. Nah, itu. Lalu siapa yang mentahnik? Kalau dulu Rasulullah SAW. Jadi para sahabat kalau baru punya anak langsung dibawa ya setelah hari ke-7 dibawa kepada Rasulullah. Untuk apa? Mohon didoakan sekaligus ditahnik. Nah, termasuk didoakan ya. Didoakan. Nah, biasa kalau kita akikah ya boleh antum mengundang ustadz untuk mendoakan anak kita. Nah, itu kalau ada. Nah, terus itu waktu Rasul masih ada. Bagaimana ketika Rasulullah sudah tidak ada seperti kita sekarang? Siapa yang mentahnik? Berhak mentahnik? Ada sebagian orang memandang bahwa yang bisa menggantikan posisi Rasulullah di zaman kita sekarang adalah ulama ya, karena ulama itu warasatul anbiya, ya, pewaris para nabi, ulama-ulama yang soleh tentu saja. Nah, mereka lah yang mewakili Rasulullah SAW di zaman kita sekarang ini. Nah, itu ada yang mengatakan maka seorang ulama yang soleh yang mentahnik. Tapi Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Aba Abdillah, siapakah yang mentahnik putramu, wahai Imam Ahmad? Nah, dia bilang siapa? Ummuhu, ibunya. Ummuhu. Ya kalau sekarang Rasul sudah tidak ada, ibunya yang mentahnik anak tersebut. Karena ibu yang paling dekat dengan dia. Apalagi di zaman corona COVID-19 ini kan bahaya nanti ditahnik pakai air liur orang lain, malah sekarat nanti anaknya. Nah, kalau ibunya kan jelas gitu ya. Ibunya jelas. Ya kecuali barangkali ibunya terpapar COVID gitu ya. Nah, mungkin bisa bapaknya. Intinya orang yang paling dekat dengan anaknya itu. Itu jawaban Imam Ahmad ketika ditanya siapa yang mentahnik. Ya ummuh, ibunya. Ya itu. Wallahu taala alam. Ada 2 tadi ya, ada 2 pendapat berarti ya. Orang-orang ulama yang saleh sebagai pihak yang tadi warasatul anbiya, atau yang kedua jawaban Imam Ahmad seorang alim ulama ditanya.
Ya ibunya, ibunya. Gitu. Wallahu taala. Baik, ikhwas sekalian, sementara cukup ya pembahasan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti pada pembahasan berikutnya kita akan memasuki bab yang baru, yaitu penjelasan tentang ayat 85 dari surah Ali Imran. Baik, sebelum waktu saya kembalikan kepada pembawa acara Mas Yoyo, saya mohon maaf ya, apabila yang kami sampaikan ada kekeliruan. Mari kita saya akhiri ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.